Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kelas 8. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tetap bersukacita, Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur sebab kasih setia dan karunia Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita ambil sikap kita berdoa. Doa dimulai. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen untuk kelas 8. Kami mau serahkan semua kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya proses belajar mengajar pada pagi hari Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus-Lah yang menuntun kami pada pagi hari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan mengajari mereka dan berkati semua anak kelas 8 yang akan mengikuti proses belajar pada pagi hari ini Tuhan. Baik anak SMP 1, SMP 2, bahkan anak-anak SMP yang ada di Kabupaten Sumedang ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan anak-anakku yang terkasih. Seperti biasa, hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Di sini ada buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khusus kelas 8. Yang kedua, Alkitab wajib. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulis supaya kalian dapat mencatat poin-poin penting dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat dan bersukacita. Sebelum kita belajar, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, supaya setiap siswa bisa memilih untuk tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan ini. Yang kedua, tidak perlu khawatir akan hidup kita karena Tuhan pasti pelihara. Yang ketiga, memahami dengan baik keterbatasan sebagai manusia dalam menghadapi tantangan masa kini. Inilah ketiga tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan masuk di bab yang ketiga dengan judulnya Memilih untuk Tidak Berputus Asa. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk tidak boleh putus asa dalam keadaan apapun yang kita alami. Artinya sesulit apapun persoalan yang sedang kita hadapi, kita boleh keluar sebagai orang yang menang. Jangan sampai ketika kita menghadapi masalah, kita lalu berputus asa dan menyerah terhadap keadaan. Karena kita percaya Tuhan yang sama, yang telah menolong kita di masa yang lampau, di masa-masa yang lalu, dan Tuhan yang sama pasti menolong kita hari ini. Dan Tuhan yang sama juga akan merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk masa-masa yang akan datang. Selanjutnya kita lihat dalam Alkitab, Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Anak-anak di sini sudah Bapak persiapkan, tolong diperhatikan.
Bapak akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat anak-anak untuk melengkapi firman Tuhan ini, kita lihat dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Sudah dapat persiapan juga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar, ya, apapun tantangan yang kita hadapi, jangan pernah kita berputus asa. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-33, bagaimana ajaran Tuhan Yesus kepada kita semua bahwa jangan pernah kita khawatir khususnya tentang apa yang akan kita makan, tentang apa yang kita pakai. Karena hidup itu lebih penting dari semuanya. Artinya bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan. Makanya dikatakan bahwa Bapa di surga mengetahui bahwa kita juga memerlukan semuanya itu. Artinya, jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang sama telah menolong kita di waktu-waktu yang sulit sebelumnya. Tuhan yang sama dengan kuasa yang sama akan menolong kehidupan kita. Jangan sampai firman Tuhan ini sebatas kita dengar, lalu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menghadapi tantangan, lalu kita bersungut-sungut, lalu kita putus asa, hilang pengharapan, sehingga kita berpikir bahwa kehidupan kita ini tidak berguna. Jadi anak-anakku yang terkasih, bahwa Tuhan menggambarkan bahwa burung gajah yang di dalam kehidupannya, dalam tidak ada istilahnya burung-burung itu menanam segala macam. Burung itu hanya bisa menikmati. Artinya itu juga dipelihara oleh Allah Bapa kita, karena Bapa kita mengerti apa yang kita butuhkan. Dia Allah yang selalu dekat di dalam kehidupan kita. Terus Paulus mengingatkan kepada kita bahwa semua yang kita hadapi di dalam kehidupan kita itu akan mendatangkan kita menjadi orang yang tahan uji. Ingat, kalau yang namanya sudah tahan uji, berarti hal itu sudah siap dipakai. Apapun barang
Ya, kalau kalian tahu yang namanya hari-hari ini kita diperhadapkan dengan COVID-19 dan Bapak percaya semua negara mencari obat untuk vaksin daripada COVID-19. Nah, sebelum menjadi obat yang bisa dikonsumsi, obat tersebut harus mengalami namanya proses. Bukan hanya sekedar proses, harus diuji. Setelah obat itu diuji, baru obat itu bisa digunakan. Demikian di dalam kehidupan kita. Tantangan sesulit apapun, artinya Tuhan mau ketika kita sudah kuat, sudah bisa mampu menguasai diri kita di dalam menghadapi tantangan dan persoalan, supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Hal itulah yang menimbulkan pengharapan demi pengharapan di dalam kehidupan kita. Anak-anak, silakan buka buku paketnya halaman yang ke-15 ya. Bagian A, pengantar. Setelah kita pelajari bagaimana orang menjalani hidup beriman dan berpengharapan, nah pada pelajaran ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari, terutama saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita akan belajar pada pagi hari ini di dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita menghadapi keadaan yang sulit atau keadaan yang kita harapkan tetapi tidak kunjung kita dapatkan, diharapkan untuk kita tidak pernah berputus asa. Nah, pertanyaan, apakah kamu pernah merasakan keadaan yang begitu sulit sehingga memilih untuk melupakan semua dengan tidak memikirkan hal itu, atau menyibukkan diri dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari keadaan sulit itu? Ini yang disebut melarikan diri. Jadi anak-anak, apakah kalian pernah mengalami hal yang begitu sulit di dalam kehidupan kalian? Bapak rasa kita pernah mengalami ya. Khususnya kalian juga pernah mengalami di dalam kehidupan kalian. Bapak pernah mengalami hal yang sama, hal yang begitu sulit, rasanya nggak bisa kita untuk menyelesaikannya. Bapak juga pernah pergi atau lari dari masalah yang seharusnya Bapak bisa selesaikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bukan lari, tapi bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena apa, anak-anak? Karena sejauh kita melangkah atau sejauh mana kita pergi untuk kita berusaha untuk melupakan masalah tersebut, masalah itu akan ada lagi, akan ada lagi. Itulah sekolah kehidupan. Ya, sekolah yang tidak pernah berakhir. Kita akan lihat bahwa para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan saat menghadapi kesulitan. Yang pertama, fight, yang kedua, flight. Nah, fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Nah, yang pertama, para ahli menyimpulkan bahwa seseorang ketika menghadapi masalah, nah, dia berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga sesulit apapun masalah tersebut, dia berusaha untuk menyelesaikannya. Karena Bapak percaya Allah memberikan manusia akal, budi, dan pengertian hikmat. Seberat apapun masalah, maka kapasitas yang ada di dalam diri kita sudah ada sebenarnya. Sehingga keadaan yang sesulit apapun, kita bisa atasi. Ingat anak-anak, ada hikmat, ada pengertian yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan dan mengolah di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, sebaliknya, flight artinya lari, meninggalkan kondisi atau hal sulit itu karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Nah, hal yang kedua yang biasa dilakukan oleh orang bahwa ketika menghadapi masalah biasanya meninggal atau lari daripada masalah itu sendiri. Kemungkinan karena dia memang tidak mau menyelesaikannya. Yang kedua, kemungkinan dia sudah habis kehilangan akal.
bagaimana sudah dilakukan berbagai cara, tetapi toh hal tersebut tidak bisa terlaksana. Tetapi Bapak percaya kita bisa memilih yang pertama ya anak. Kita menggerakkan semua potensi yang kita miliki semaksimal mungkin. Karena Bapak percaya kalau kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, maka Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Selanjutnya, seharusnya orang Kristen harus selalu siap menghadapi betapapun sulitnya. Mengapa begitu atau mengapa demikian? Dan bagaimana caranya? Mari kita simak lebih lagi ya. Jadi orang Kristen, kita adalah anak Tuhan, seharusnya kita punya satu, yaitu siap apapun tantangan dan persoalan yang kita hadapi, kita siap menghadapinya. Karena kita percaya ada Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Anak-anak silakan buka buku paketnya di halaman yang ke-16. Bagian B, mengapa harus khawatir dan putus asa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan lagi dalam kehidupannya. Sangat berbahaya ya anak-anak kalau orang yang sudah putus asa, kehilangan harapan, sehingga kadang-kadang kita lihat bahwa kehidupan seorang yang kehilangan harapan biasanya tidak semangat di dalam kehidupannya. Sejak beberapa tahun terakhir ini, kita semakin sering membaca atau mendengar ya di berita ya bagaimana orang yang ada yang bunuh diri. Karena hal tersebut dia merasa bahwa tidak mampu melanjutkan hidup. Jadi perhatikan bahwa ada kata merasa yang dicetak miring dan tambahan merasa ini membuat makna kalimat yang berbeda dibandingkan dengan tanpa tambahan merasa. Artinya bahwa belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Atau mungkin dia hanya merasa bahwa ia tidak mampu. Beda ya anak ya. Kata merasa ini membuat maknanya berbeda. Padahal kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Jadi kata merasa ini membuat maknanya semakin negatif anak-anak. Orang kalau merasa sudah dalam kehidupannya sangat berbahaya. Contoh, merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai di dalam keluarga, merasa dianaktirikan, apalagi merasa gurunya pilih kasih. Kata merasa ini membuat sesuatu yang negatif di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat bahwa wujud ketidakmampuan bisa beragam. Misalnya, ya, sini sebagai contoh, karena tidak mampu membayar hutang. Jangan pernah kalian berhutang ya anak-anak. Terus tidak mampu membeli makanan untuk anak. Biasanya orang tua kalau kehilangan harapan atau putus asa, karena tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, biasanya orang bisa stres, akhirnya gila, ada yang bunuh diri juga. Terus tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakit. Kisah pilu pada tahun 2003 terjadi pada Herianto yang dimana dia memilih untuk bunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan uang sebesar Rp2.500 untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler. Pada saat itu, ia baru berumur 12 tahun, kira-kira seusia dengan kalian ya anak-anak. Biasanya usia 12 tahun, usia kelas 7, itu standar. Nah, Herianto memilih untuk mau membunuh diri karena dikatakan ibunya tidak sanggup memberikan uang sebesar Rp2.500. Kecil banget ya anak. Nah, kita lihat bahwa masih sangat mudah untuk mengerti bahwa tidak bisa membayar ya uang ekstrakurikuler tidak berarti harus mengakhiri hidup.
Untung niat ini tidak tercapai, walaupun ia sempat dalam perawatan intensif di rumah sakit dan mengalami cacat mental karena ketiadaan sementara aliran asam kotaknya akibat jerat kuat di tali lehernya. Jadi walaupun dikatakan ya rencananya tersebut tidak berhasil, artinya ada orang yang menolongnya, tetapi kita lihat dampaknya yang dialami oleh Herianto, ya. Bayangin anak-anak, Bapak kalau melihat materi ini tidak sebanding dengan nyawa ya. Uang sebesar itu masa harus kita mau bunuh diri, apalagi dengan cara menggantung diri. Sangat sakit anak-anak. Jangan pernah lakukan ya, walaupun kalian pernah kecewa seberat apapun masalah yang kalian hadapi, jangan pernah meniru hal yang dilakukan oleh Herianto. Ya, apalagi hal-hal yang sepele. Jangan pernah kalian merasa kalian tidak dihargai ya. Selanjutnya anak-anak kita lihat bahwa bunuh diri bisa dilakukan seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti. Terus sehingga ia tidak lagi melihat ada gunanya untuk melanjut hidup. Jadi kenapa orang bisa bunuh diri? Karena dia merasa bahwa hidupnya tidak berguna lagi, hidupnya sudah tidak ada fungsi lagi atau sudah tidak berarti. Kalau orang sudah berpikir bahwa hidupnya sudah tidak berarti, maka dengan mudah orang tersebut mengakhiri kehidupannya. Selanjutnya, apakah dapat dibenarkan bila kita putus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih bunuh diri? Tidak dibenarkan sama sekali, apapun alasannya. Apakah memang kita berhak mengakhiri hidup ini? Tidak. Ya, kita tidak punya hak untuk mengakhiri kehidupan ini. Padahal bukan kita yang memberikan kehidupan, dan karena itu mengakhiri kehidupan juga bukanlah hak kita. Jadi hak di dalam memberikan kehidupan dan mengakhiri kehidupan kita adalah Tuhan, Allah itu sendiri. Allah yang penguasa tunggal, Allah yang memberikan kehidupan, maka Allah juga yang mengambil. Artinya kita tidak punya hak di dalamnya. Apapun masalah dan yang kita hadapi, jangan pernah kita berpikir seperti yang kita bahas pada pagi hari ini. Apapun masalah kalian, ingat anak-anak, di dalam keluarga mungkin masalahnya orang tua kalian, di dalam keluarga mungkin masalah ekonomi, terus mungkin masalah pendidikan, pergaulan, apapun itu, kita tidak punya hak di dalam mengambil keputusan lalu kita mengakhiri kehidupan kita. Ingat, itu dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita lihat bahwa suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita baca, sebenarnya tadi ini telah kita baca di awal pertemuan. Oleh karena itu, Bapak akan ambil di ayat yang ke-34 ya anak-anak. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ingat, janganlah kita khawatir akan hari besok. Karena apa? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi di dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir. Itu sudah pasti. Kalau kita khawatir, biasanya hal tersebut bisa membuat kita kehilangan harapan, kehilangan fokus di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah kehilangan harapan, makanya kita akan cepat mengambil keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai
Tuhan menegur kita. Hal pakaian aja kita khawatir, hal makan aja kita khawatir. Tuhan menggambarkan seperti burung yang tidak pernah istilahnya menanam, apalagi ya. Burung terbang hanya terbang sana kemari dan membuat sarang juga dari daun-daun yang sudah berjatuhan dari tangkainya, artinya bahwa itu saja Tuhan pelihara. Terus digambarkan seperti bunga bakung yang begitu indah ya, yang hari ini ada, besok lalu tiada. Tuhan ya membuat begitu indah. Bahkan Salomo, orang yang sangat kaya ya, Alkitab mencatat ya kekayaannya yang begitu banyak. Bajunya yang maha indah tidak seindah dari salah satu bunga tersebut. Artinya Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan, apa yang paling kita perlukan. Janganlah kita khawatir di dalam kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu sama Tuhan. Maka Bapak percaya Tuhan pasti pelihara kehidupan kalian. Kita akan lihat ya bahwa melalui pembacaan Matius pasal ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34, paling sedikit bahwa ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makan yang disediakannya. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Itu semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Jadi Tuhan sangat memperhatikan ya kehidupan kita. Semua ciptaan Tuhan pelihara. Bukankah manusia melebihi segala-galanya? Bukankah kita adalah ciptaannya Tuhan melebihi semua ciptaan yang lain? Bukankah Tuhan lebih lagi pelihara kehidupan kita? Salomo adalah raja Israel yang paling kaya dibandingkan dengan raja-raja lainnya. Tentunya memiliki kemampuan untuk memakai baju yang maha indah. Namun, keindahan baju Salomo tidaklah sebanding dengan keindahan bunga bakung. Padahal, apa arti bunga bakung yang hanya disamakan dengan rumput? Karena begitu hari berganti, keindahannya pun tidak ada lagi. Nah, demikian kekhawatiran akan kecukupan makanan, minuman, dan pakaian dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka menjadi anaknya tidak perlu memiliki kekhawatiran akan hal itu. Jadi, kita belajar bahwa semua di dalam kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini, Tuhan boleh ingatkan kita tidak perlu khawatir, khususnya yang berhubungan dengan apa yang akan kita gunakan, kita pakai. Jangan sampai kita digambarkan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, bukankah kita adalah anak-anaknya Tuhan? Kalau kita adalah anaknya Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena khawatir itu perasaan cemas, perasaan gelisah terhadap sesuatu hal yang belum tentu pasti terjadi. Nah, pertanyaan mengapa demikian? Kalau orang yang terbiasa menjalani kehidupan dengan perasaan cukup, maka apapun yang menjadi kekurangan di dalam kehidupannya, dia berusaha untuk mencukupi apa menjadi kebutuhannya. Yang terpenting itu yang kita cukupi adalah kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Rahasia keberhasilan menjalani hidup ini
ada pada pesan Tuhan Yesus yang kedua. Apa pesannya? Yaitu bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh mengasihi anak-anaknya. Jadi untuk kita bisa mengerti ya rahasia bahwa kita sukses dalam kehidupan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita belajar untuk boleh mengenal siapa itu Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka secara otomatis kita akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatan dan karya-karya ajaib Tuhan dan janji-janji Tuhan pasti Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Kekhawatiran kita tidaklah sanggup membuat kita menjalani hidup dengan nyaman, apalagi dengan penuh rasa was-was dan ketakutan karena tidak adanya jaminan akan sesuatu yang baik yang akan kita peroleh. Jadi bahwa jangan sampai kekhawatiran membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Kalau orang yang sudah khawatir, biasanya dia akan was-was ya, perasaan cemas, perasaan gelisah terhadap sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Oleh karena itu jangan sampai kekhawatiran kita yang kita alami membuat kita lupa akan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu janjinya Tuhan, karya-karya Tuhan sungguh sangat indah di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita menilai Tuhan? Oleh karena itu kita diajar untuk mengenal Tuhan dengan cara mencari kerajaan Tuhan serta kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan melebihi apa yang kita minta, melebihi apapun yang kita butuhkan. Karena dialah Tuhan yang sungguh ajaib, Tuhan yang sungguh-sungguh peduli kepada anak-anaknya. Khususnya bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, pesan Tuhan Yesus yang ketiga, janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, apakah kita bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Bila kita melihat di sekitar kita, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Sebagai contoh, ada orang yang memilih untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyak demi masa depan dan keluarganya. Bekerja keras artinya tanpa mengindahkan kesehatan dan makan teratur serta istirahat yang cukup. Nah, gaya hidup seperti ini ternyata malah merusak kesehatan sehingga sebagai akibatnya ya nanti pada usia yang mencapai 40 tahun bisa menderita penyakit jantung atau diabetes dan lain sebagainya. Nah, padahal menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, memakan makanan secara teratur dan memenuhi gizi adalah penting untuk kelangsungan hidup yang baik. Jadi perhatikan di dalam kehidupan kita ya, bahwa orang saking bekerja kerasnya lupa waktu, lupa dengan istirahatnya, sehingga di sini dikatakan ketika sudah mencapai usia tertentu, biasanya orang tersebut itu cepat mengalami sakit. Karena apa? Tidak teratur. Ingat ya, kalau orang yang tidak teratur di dalam kehidupannya, hati-hati ya anak-anak. Oleh karena itu, sejak kalian masih remaja, khususnya untuk kelas 8, mulailah
mengatur pola kehidupan kalian. Belajar yang cukup, istirahat yang cukup, terus bekerja yang cukup. Jangan belajar berlebihan, kegiatan lain kurang. Jadi perlu keseimbangan, perlu nyaman teratur. Kalau kalian belajar berlebihan, otak kalian penuh, wah susah nanti ya. Penuh karena memahami sih enak. Kalau penuh karena tidak mengerti kan itu hal yang sangat merugikan. Nah, bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa. Apalagi sampai bunuh diri karena putus asa. Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti yang tertera dalam Mazmur pasal yang ke-146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan lain ada batasnya. Jadi kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita perlu kita mengandalkan kekuatan Tuhan, menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan karena Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya ya bahwa orang yang kehilangan harapan atau putus asa biasanya terlalu mengandalkan kemampuan dirinya sendiri atau mengandalkan orang lain. Dua hal ini yang biasa kita lakukan. Jangan sampai anak-anakku kita terlalu mengandalkan atau berharap kepada orang lain. Kalau kita terlalu berharap kepada orang lain, biasanya kita mudah tersakiti. Kita mudah kecewa. Oleh karena itu, kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita berharap kepada manusia, berharaplah secara wajar, secara tepat. Bukan berarti kepada orang lain kita tidak berharap. Berharapnya sini itu yaitu menaruh harapan sepenuhnya. Kalau biasanya kita sudah janjian sama orang lain, kira-kira orang tersebut tidak datang, dan akhirnya kita mulai berpikir mungkin salah tentang orang tersebut. Padahal kenapa tidak saya hubungi orangnya, kenapa tidak datang, atau telepon orangnya, ya sehingga kita tahu, oh ini masalahnya. Artinya kita diberi hikmat Tuhan supaya kita hubungi orangnya daripada kita nunggu tidak datang, apalagi udah 1 jam 2 jam kita nunggu, capek kita nunggu. Kita diberi hikmat Tuhan, ya udah hubungi aja. Kenapa? Jadi nggak datang pertemuan kita. Kalau jadi ya udah. Jadi harapan kita itu pada porsinya yang tepat, gitu ya anak-anak. Jangan sampai kita terlalu mengandalkan atau berharap kepada orang lain, karena manusia pada umumnya bisa mengecewakan satu dengan yang lain. Berharaplah dan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, kita akan lihat kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka apa yang menjadi kebutuhan kita akan dipenuhinya. Tetapi kita lihat syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Jadi, apa yang Tuhan penuhi di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Jadi, kalau kita mengharapkan sesuatu terus Tuhan belum kabulkan, berarti sebenarnya itu bukan sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang terlalu penting di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Jadi, Tuhan pasti memberikan sesuatu yang berguna, bukan hanya untuk kita sendiri. Nah, untuk orang-orang terdekat kita, mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Jadi, saat kita bingung apa yang kita butuhkan tidak kita dapatkan, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita dan karena itu Allah sangat memperhatikan kita.
Mungkin saja jawaban Allah datang tidak secepat yang kita harapkan, tapi tetap datang pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi, kalau kita sudah berharap sesuatu kepada Tuhan dan hal itu belum kunjung-kunjung datang, belum Tuhan kabulkan pada saat itu, karena Tuhan menunggu waktu yang tepat di dalam kehidupan kita. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita, dan waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Dua hal yang berbeda. Ingat, Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Seperti dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Jadi firman Tuhan menggambarkan sebagai bapa atau orang tua yang dikatakan jahat saja tidak akan tega memberikan kepada anaknya, ya. Anaknya minta uang jajan misalkan, untuk terus dikasihlah kertas, tidak mungkin. Sebagai orang tua, walaupun jahat sekalipun, nah, ketika anaknya minta sesuatu, orang tua akan berusaha untuk mewujudkannya. Apalagi Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Jadi, bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita doakan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kita lihat bahwa kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Perhatikan kata gigih ya. Yang nama orang yang gigih melakukan sesuatu atau giat melakukan sesuatu yang terus-menerus, biasanya dia akan berhasil. Nah, kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sungguh kata-kata Tuhan Yesus ini sangat menguatkan kita, bukan? Jadi bahwa di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita meminta, maka Tuhan pasti akan memberikan. Terus di sini juga dikatakan bahwa ketika kita mengetuk, maka akan bukakan pintu bagi kita. Demikian kalau kita bertamu ke rumah orang, kita sudah ada di depan rumahnya, nah, kita tidak pencet bel, maka orang tersebut tidak akan keluar membukakan pintu kepada kita, maka perlu kita mengetuk pintu. Mungkin di zaman itu Yesus belum ada ya bel ya. Kalau sekarang kan sudah ada bel gitu kan, karena halamannya itu cukup luas mungkin, sehingga di pagar biasanya ada bel supaya memberitahu kepada tuan rumah bahwa di luar ada tamu. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Kalau kita sendiri ada berkunjung ke rumah orang, ataupun kita sudah di depan pintu tapi kita pernah mengotoknya, maka orang tidak akan membukakan pintu di dalam kehidupan kita. Demikian kita dengan Tuhan, asal kita gigih melakukannya, giat melakukannya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Di halaman yang ke-20 bagian C, mengamati lingkungan. Tanyakan kepada 5 orang temanmu. Jadi 5 orang ya teman kalian yang kalian tanyakan, 5 orang yang berbeda. Apakah mereka pernah berputus asa? Terus, apa penyebabnya? Apa saja yang mereka lakukan ketika putus asa, dan apakah tindakan itu berhasil mengatasi keputusasaan mereka? Tulis hasil pengamatanmu dengan melengkapi tabel di bawah ini. Ya, jadi yang pertama itu kalian tanya ke teman kalian penyebab putus asa. Terus hal yang dilakukan saat putus asa. Terus
berhasil mengatasi putus asa atau tidak berhasil. Ya, sebagai contoh, yang pertama, ini contoh aja ya anak-anak. Misalkan penyebab putus asa diputuskan sama si Anu, si Tuti misalkan ya. Terus hal yang dilakukan saat putus asa, ya galau, merana, kecewa, ataupun minuman keras, ya mabuk-mabukan, karena diputuskan sama si Tuti atau si Butet. Nah, terus berhasil mengatasi putus asa atau tidak? Jelas ya, tidak berhasil. Karena apa yang dilakukan sesuatu yang negatif. Paham ya? Untuk kelas 8 bisa. Sekarang kita masuk di bagian D, keterbatasan manusia. Jadi kita akan belajar bagaimana keterbatasan kita sebagai manusia pada pagi hari ini. Letak keterbatasan manusia lelah ketika manusia menganggap bahwa apa yang dibutuhkan harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Disinilah letak kelemahan kita anak-anak, bahwa kalau kita minta sesuatu kepada Allah, kita berharap saat itu juga terpenuhi. Padahal Allah berpikir ke masa depan, jadi bila kita hanya memikirkan kebutuhan kita saat saja, belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Nah, di bawah ini kita akan belajar ya dari seorang anak yang bernama Sari. Ya, Sari seorang siswa kelas 8 merengek-rengek minta dibelikan telepon atau handphone oleh orang tuanya, padahal ayahnya hanya bekerja sebagai tenaga keamanan di suatu kantor. Nah, adik Sari ada 2 orang dan bersekolah di jenjang SD atau masih SD ya. Nah, Ibu Sari membuat kue di rumah dan menjualnya di warung tetangga. Jadi permohonan Sari sangat sulit dipenuhi orang tuanya karena apa? Pengeluaran per bulan sudah cukup banyak. Yang pertama untuk biaya transportasi pergi dan pulang sekolah Sari dan kedua adiknya. Terus untuk membeli buku pelajaran, ya ada 3 orang ya. Terus baju seragam juga 3 orang dan sebagainya. Namun kita lihat bahwa karena cinta kasih orang tua atau mereka terhadap Sari, mereka meminjam uang dari kantor ayah Sari untuk membelikan telepon atau handphone yang diinginkan Sari. Sari sangat bangga dengan telepon itu dan dengan segera membawa ke sekolah untuk diperlihatkan kepada teman-temannya saat istirahat. Jadi kita lihat bagaimana orang tuanya karena cinta dan kasihnya, maka apapun yang dibutuhkan oleh Sari berusaha untuk dipenuhi walaupun dengan cara meminjamkan uang. Tanpa diduga, telepon itu berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Dan tepat ketika ada pada tangan Badu, Pak Guru masuk ke kelas. Diam, anak-anak, hardik Pak Guru. Karena terkejut, Badu mencoba memasukkan telepon itu ke kantong celananya, tetapi Badu lupa bahwa kantong celananya sudah berlubang, sehingga telepon itu meluncur bebas ke lantai. Akibatnya, telepon itu mengalami keretakan di bagian atas. Pak Guru menegur Badu yang nampak tergesa-gesa mengambil telepon itu dan mengembalikan ke Sari. Dan ketika Pak Guru tahu bahwa telepon itu milik Sari, beliau pun menegur Sari agar tidak memamerkan hal-hal yang membuat teman-temannya jadi penasaran. Tentu saja Sari sangat sedih karena teleponnya yang baru ternyata kini rusak. Bagaimana ia menjelaskan hal ini kepada orang tuanya? Sari juga merasa malu karena ditegur oleh Pak Guru di hadapan teman-temannya. Padahal selama ini ia sering dipuji oleh Pak Guru sebagai siswa yang rajin dan suka membaca. Jadi anak-anak kita lihat ya bahwa
di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti yang dilakukan oleh Sari ya. Itu tidak bagus dan sangat tidak bagus. Sari kini berpikir ulang. Mungkin belum saatnya ia memiliki telepon seperti itu, apalagi bila tujuannya hanya untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Cerita Sari ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan manusia belum tentu merupakan hal yang dibutuhkan. Sangat jelas ya. Hal ini bisa terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam memikirkan konsekuensi atau akibat dari keputusannya terhadap dirinya sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Namun, bila kita menyerahkan kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, tentu Tuhan melakukannya dengan tepat di dalam kehidupan kita. Judul pelajaran ini adalah memilih untuk tidak berputus asa. Mengertikah kalian bahwa putus asa adalah hal yang harus dihindari? Sangat jelas ya, perlu kita hindari dalam kehidupan kita. Hidup di dalam kasih Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah adalah hidup yang membawa kita kepada kelimpahan dan kehendaknya yang kita pilih, yaitu dengan taat kepadanya dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Nah, bila ini yang kita pilih, tidak ada waktu lagi untuk berputus asa. Jadi kita boleh pilih yang baik di dalam kehidupan kita. Jangan tergesa-gesa ya anak-anakku. Kalau kalian mengambil keputusan, tolong perhatikan akibatnya di dalam kehidupan kalian. Sebagai contoh, ya, kelas 8, Bapak harap jangan ada yang merokok yang prianya ya. Kalau kalian sudah mengambil keputusan untuk merokok, pertama, kalian sendiri yang rugi. Kedua, kasihan uang orang tua kalian, artinya orang di sekitar kalian yang rugi akibat perbuatan kalian. Kita akan lihat di bagian F, menemukan janji Allah di dalam kitab Mazmur pasal 21 sampai dengan pasal yang ke-30. Ingat pasal ya, pasal 21, 22, 23 sampai dengan pasal yang ke-30. Nah, lengkapi tabel di bawah ini dengan membuat dua jenis catatan. Yang pertama, catatlah ayat-ayat mana saja yang mencerminkan keputusasaan si penulis. Terus, yang kedua, kotak yang kedua ya. Catat juga ayat mana yang mencerminkan harapan yang dimiliki oleh penulis Mazmur kepada Tuhan dalam kotak yang bertanda di bawah ini. Jadi, Bapak kasih gambar seperti ini ya. Ibu jari jempolnya ke bawah. Berarti keputusasaan penulis. Misalkan contoh, di sini Mazmur pasal yang ke-22 ayat 2. Ya, Allah meninggalkanku. Nah, di sebelahnya ibu jari jempolnya ke atas, harapan penulis, Mazmur pasal 21 ayat 4. Menerima berkat dan mahkota. Ya, itu harapan penulis. Jadi, di sini nomor 1 sampai dengan nomor 10 untuk keputusasaan penulis. Demikian dengan harapan penulis. Jadi, masing-masing ada 10 ya yang kalian cari. Untuk kalimatnya bebas kalian pilih ya sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Contohnya Bapak ini kan Mazmur 22 ayat 22. Nah, Bapak pilih Allah meninggalkanku. Nah, itu kayak orang yang putus asa ya. Nah, untuk Bapak pilih yang ke Mazmur 21 ayat 4, Bapak pilih menerima berkat dan mahkota. Kayak harapan penulis bahwa kita akan mendapatkan berkat dan mahkota yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ya, nomor 1 sampai 10. Masing-masing 10. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian. Tugas yang terakhir ya buat kalian. Tetap semangat ya. Kalian bisa lihat juga di halaman yang ke-23. Kerjakanlah tugas berikut ini. Yang pertama,
apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran, seperti pembahasan kita yang di atas ya. Yang kedua, menurut kalian, jadi menurutmu, apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidupmu sehari-hari? Jadi, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi, apakah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Berkesinambungan ya anak-anak. Terus ketiga, mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak perlu putus asa? Jadi kita sebagai anak Tuhan, kenapa kita tidak perlu putus asa? Yang keempat, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa? Jadi yang keempat ini, apa kira-kira yang saya lakukan agar saya tidak putus asa? Jadi ini kayak tindakan nyata di dalam kehidupan kalian. Kalau saya lakukan ini, saya gini-gini ya. Jadi sangat jelas ya, tindakan nyata yang harus kalian lakukan supaya kalian tidak menjadi orang yang khawatir atau orang yang bermudah putus asa. Banyak tugas kalian ya anak-anak, tetap semangat. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Bapak juga baik buat kalian. Kalau kalian sungguh-sungguh mengerjakannya, maka hasilnya juga pasti baik dan sangat baik. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memberikan kesimpulan dari pembahasan tentang memilih untuk tidak putus asa. Yang pertama, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini, karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh sangat baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Yang kelima, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Puji nama Tuhan, demikianlah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Kami telah menyelesaikan proses belajar kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan untuk aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tetap memberkati kehidupan kami Tuhan. Bahkan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, untuk kami tidak boleh memilih putus asa apapun keadaan yang kami hadapi, karena kami tahu Tuhan pasti menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.